ini ya, kemarin sudah membahas sampai 29 ya, mengenai bagaimana Yohanes Pembaptis dibunuh ya, dikubur semuanya, supaya Kristus boleh bekerja. Amin. Dan itu mari kita sama-sama berdoa mulai pembahasan malam ini. Setelah itu kita akan baca, baru setelah itu kita sama-sama boleh share dan tanya jawab ya. Amin. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang kami kasihi, yang kami sembah, yang kami juga menjadi sasaran kami. Tuhan, biar Engkau juga memberkati pembacaan kita malam ini. Apapun yang kami hadapi, kami lewati bersama dengan Tuhan. Amati Markus pasal 6, ya boleh menjadi pembelajaran bagi kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Amin. Oke, kita baca gantian. Kita baca subjudulnya sama-sama. Memberi makan 5.000 orang. Kemudian rasul-rasul itu kembali dikumpulkan Yesus dan memberitakan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata pada mereka, mari kita menyendiri ke tempat yang terpencil dan beristirahat sejenak. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Lalu berangkatlah mereka dengan perahu menyendiri ke tempat yang terpencil. Tapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang yang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, bergegas-gegaslah orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika mendarat, Yesus melihat orang banyak berkerumun. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai kepala. Lalu ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil, hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi ke kampung-kampung dan desa-desa sekitar sini supaya mereka dapat membeli makanan bagi mereka. Amin. 37, tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Dan mereka kepadanya, haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Kita berkata kepada mereka, berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa. Mereka berkata 5 roti dan 2. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Mereka pun duduk berkelompok-kelompok, ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan, itu ia menengadah ke langit dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya menyajikannya kepada orang-orang itu. Begitu juga ia membagikan kedua ikan itu kepada mereka semua. Lalu mereka semuanya makan sampai kenyang. Ya. Amin. 43. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti sebanyak 12 bakul penuh dan sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Amin. Berjalan di atas air. Itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat ke seberang Betsaida. Sementara itu ia melihat orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Menjelang malam, perahu itu sudah di tengah danau, sementara Yesus tinggal sendirian di darat.
Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Jika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa hantu. Lalu mereka berteriak-teriak. Melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera dia berkata kepada mereka, tenanglah, inilah aku, jangan takut. Amin. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun reda. Mereka sangat tercengang. Sebab mereka belum juga mengerti walaupun sudah mengalami peristiwa roti itu dan hati mereka tetap tidak peka. Di mana-mana menyembuhkan. Ketika seberang, Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genezaret dan berlabuh di situ. Setelah mereka keluar dari perahu, orang segera mengenali Yesus. Lalu berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tikarnya, kemana saja mereka mendengar Yesus berada. Kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan menyentuh walaupun jubah-jubahnya saja. Semua orang yang menyentuhnya menjadi sembuh. Amin. Ya, Tuhan. Kita selesai sampai sini untuk porsi hari ini. Tapi apakah ada yang mau menyampaikan sesuatu atau bertanya dari Maria, Ella, atau Eva? Sebelum aku bagi sesuatu. Oke. Kalau belum ada, aku bagi sedikit ya. Nanti yang lain boleh mau bagi atau bertanya, silakan. Kita telah baca dari ayat 30 sampai 56 ya. Jadi ada 3 perikop di sini, yaitu ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air dan di mana-mana menyembuhkan. Yang menjadi poin di sini adalah dia pada saat itu menjadi hamba, ya, hamba penyelamat. Ya. Tapi kenapa ketika dia selama hidupnya sebagai hamba penyelamat, betul-betul dia menyadari keperluan manusia. Ya. Sekali lagi di sini, ya, sama seperti kitab Matius sebenarnya ada perkara ini, tapi di sini dia sebagai hamba, dia bisa tergerak hati oleh belas kasihan. Ya, bukan hanya itu aja, tapi dia juga melakukan ya perkara-perkara yang sebenarnya di mata manusia itu tidak mungkin ya, tapi karena dia adalah Allah, ya sebagai anak Allah, dia bisa melakukan itu semua, ya, terutama ayat yang 37 dikatakan apa? Tetapi jawabnya, kamu harus memberi mereka makan. Kata mereka kepadanya, haruskah kami memberi roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan? Nah, tapi apa? Di sini langsung Tuhan berkata 38, ya, dia berkata kepada mereka, berapa banyak roti ada padamu? Cobalah periksa. Ya. Nah, ini juga menandakan bagaimana dia mengetahui kondisi manusia. Ya. Jadi sekali lagi, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dia layak sebagai hamba penyelamat. Ya. Jadi sampai ayat yang ke-44, ya, yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Nah, kalau ditambah sama perempuan, berarti ada 10.000. Ya. Nah, kita tahu bahwa ini juga ada perkara yang mustahil bagi manusia, tapi tidak mustahil bagi Allah. Nah, kita lihat bagaimana kehidupan kita hari ini, apa relasinya dengan kehidupan kita hari ini, yaitu adalah terkadang ya kita semua ragu ya terhadap ya bagaimana hidup kelak, nanti bagaimana ya pandemi nggak habis-habis ya. Padahal Tuhan sudah menyediakan jalan, yaitu dirinya sendiri. Kadang kita masih ragu, padahal Tuhan sudah berkata, Aku akan mencukupkan ya. Di sini juga kita lihat di ayat-ayat selanjutnya,
maka biarlah Tuhan yang menjadi Allah yang menggembalakan kita. Oke, lalu di ayat 45 sampai 52 ya kita juga lihat bahwa ketika Tuhan berjalan di atas air ya, bahkan ada orang bilang apa murid-muridnya ya. Dikatakan sebab mereka melihat dia dan mereka pun sangat terkejut ya, tapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, ini aku, jangan takut. Wow, jadi kita lihat lagi bahwa kasih Tuhan begitu besar menyebabkan kita memiliki pandangan yang harusnya bisa menjadi orang yang tidak takut ya, karena Tuhan adalah Allah yang tahu kondisi kita daripada kita sendiri. Amin. Jadi itu sedikit dari aku. Apakah ada dari Ella atau Eva atau mau bertanya, silakan. Amin. Melalui bacaan ini aku terkesan di peristiwa Tuhan memberi makan 5.000 lebih dari 5.000 orang ya. Karena itu 5.000 orang laki-laki. Dari sini aku menikmati bahwa di ayat 41 setelah Tuhan menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Dari sini aku menikmati bahwa Tuhan memberikan kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang-orang. Begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang udah percaya kepada Tuhan. Tuhan mau agar kita juga menjadi saluran berkat gitu bagi orang-orang di sekitar kita juga. Kita yang sebagai perpanjangan dari tangan Tuhan. Juga dari sini kita lihat bahwa mereka mau melayani gitu, mengutamakan orang-orang yang ada di situ daripada diri mereka sendiri. Begitu juga lah dengan kita, biarlah melalui kehidupan sehari-hari juga boleh memancarkan terang Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Memancarkan ya, si Tuhan. Dari Ella ada? Belum. Oke, baik. Nah, apa? Begitu kita langsung ya, kita akhiri. Dikatakan di sini aku hanya sedikit simpulkan ya. Jadi ayat 53 sampai 56. Ini artinya ya, kemanapun Yesus pergi, kemanapun dia ada, maka siapapun itu, pasti orang segera mengenal. Meskipun pada saat itu ya di tempatnya ya di Nazaret ya, orang pada menghina, orang pada merendahkan ya. Tapi satu sisi Tuhan tidak pernah mundur ya dari bagaimana pelayanannya. Coba bayangkan ketika pada saat itu Tuhan mundur, aduh aku anak tukang kayu, aku orang yang nggak mampu nih gitu ya. Pasti kita nggak selamat hari ini. Dari puji Tuhan, dia tidak hanya di situ, dia pergi keluar dari tempatnya, dia terus menginjil, memberitakan kebenaran seperti apa yang Allah kehendaki. Nah, sehingga katakan banyak orang ya menyadari ya supaya mereka diperkenankan menyentuh walaupun jumbai jubahnya saja. Nah, hari ini adakah kita punya kedaban yang sedemikian? Tuhan, ketika aku baca kita ketika berdoa ya, apakah aku bisa menjamah Tuhan walaupun sedikit aja ya, supaya aku ini nggak galau, nggak sedih ya, nggak khawatir, nggak ragu. Ya, ini semua jika kita bisa menjamah ya. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita ya. Kita sampai di sini ya. Apakah ada yang mau mendoakan kita semua? Oke, kalau gitu kita doa sama-sama ya. Mari kita berdoa, kita juga berdoa untuk webinar 5 Maret ya, dari Kefas. Amin. Tuhan Yesus, oh Tuhan, kami datang kepadamu Allah yang setia. Tuhan, kami bersyukur padamu sampai hari ini, masih menjaga, Engkau merawat kami, meskipun hari-hari kami penuh dengan keraguan, kecemasan, tapi Tuhan Engkau tahu bagaimana Ella, Eva, Maria, juga diriku, terus memiliki satu pergumulan masing-masing. Tuhan, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang setia.
Kau bisa memberi makan 5.000 orang, Kau juga bisa memberi makan kami hari ini, baik secara jasmani maupun rohani. Oh, Tuhan, kami juga berdoa untuk webinar KFA 5 Maret. Biarlah Tuhan, teman-teman kami yang sudah daftar maupun yang mau mendaftar, boleh semakin mengenal bagaimana rahasia di balik silsilah Kristus. Tuhan, kami berdoa semua dalam nama-Mu yang kudus, agung, dan mulia. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, demikian kita baca sampai di